Kembali lagi dalam channel Batakpedia yang akan selalu memberikan informasi menarik seputar dunia Batak. Pada video sebelumnya Batakpedia sudah berbagi sejarah tentang peristiwa Perang Padri di Tanah Batak dan mungkin kita bertanya-tanya apa sebenarnya dendam Marga Siregar terhadap dinasti Sisingamangaraja. Sebelum membahas lebih dalam lagi tentang topik ini, perlu kami tegaskan supaya lebih rasional dalam menanggapi isi video ini, dan perlu ditegaskan lagi bahwa Batakpedia tidak ada maksud untuk menjelekkan agama, ras dan sebagainya. Jadilah orang Batak yang bijak, mampu berpikir secara bijaksana dan mempunyai kemampuan bernalar yang tinggi dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sebelum membahas topik ini lebih dalam lagi, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung Batakpedia supaya lebih maju lagi, dan jika menurut sahabat semua video ini bermanfaat, jangan lupa bagi ke media sosial kalian semua. Halak Batak Do Hita, Horas. Perang Padri sampai ke Tanah Batak sebenarnya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama dendam Marga Siregar terhadap dinasti Sisingamangaraja dan yang kedua adalah dendam seorang anak hasil perkawinan incest atau perkawinan dalam satu keluarga dari keluarga Sisingamangaraja ke-10. Pertama kita bahas dulu sebab dendam Marga Siregar terhadap dinasti Sisingamangaraja. Seperti kita ketahui dan pernah dibahas pada video sebelumnya, Sisingamangaraja pertama adalah Raja Manghuntal Sinambela. Dendam Marga Siregar ini dimulai dari Sisingamangaraja yang pertama, tepatnya Raja Manghuntal Sinambela. Sebelum menjadi Raja Batak, dia bernama kecil Manghuntal Bermarga Sinambela. Pada masa remajanya, dia telah menunjukkan bakat-bakat kepemimpinan yang luar biasa. Di samping pintar berbicara, dia juga adalah seorang pemberani. Pada masa remajanya, Balige adalah pusat negeri Toba. Pada waktu-waktu yang disepakati, di tempat ini berkumpul para raja dari seluruh wilayah tetangga di mana mereka membicarakan banyak hal. Pada waktu mereka berkumpul, banyak pedagang yang datang ke sana, menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dari peristiwa inilah awal munculnya nama Onan Raja yang sekarang. Pantai Danau Toba, yang juga berfungsi sebagai kota pelabuhan, menjadi sangat ramai. Akan tetapi pada saat itu banyak pedagang yang hilang ketika ingin menyeberang menuju pelabuhan Balige. Kalaupun tidak hilang, perahu yang mereka tumpangi akan kosong karena dibajak di tengah Danau Toba oleh sekelompok orang di bawah pimpinan bernama Porhas Siregar. Dia adalah manusia yang paling ditakuti karena kemampuannya menyerang lawan dengan tiba-tiba. Si korban dapat kehilangan nyawa tanpa menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Hal inilah penyebab mengapa orang yang mati tiba-tiba dikatakan disoro Porhas atau direnggut Porhas. Perumpamaan ini mungkin masih sering kita dengar, terutama buat teman-teman yang ada di Bonapasogit. Ulah Porhas ini sangat mengganggu wibawa keturunan Sibagot Nipohan, yang pada masa itu telah diakui sebagai penguasa di Onan Raja Balige. Berkali-kali mereka mendatangi Porhas di Muara dan meminta agar dia tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi dia tidak pernah ambil pusing. Celakanya lagi, mereka balik diancam untuk tidak campur tangan. Karena ulah Porhas tersebut, keturunan Sibagot Nipohan berupaya untuk menghimpun saudara-saudara mereka dari keturunan Sorba di Banua. Mereka yakin bahwa, kalau mereka bersatu, Porhas akan dapat ditaklukkan. Untuk maksud tersebut, pertama-tama mereka mendatangi keturunan Paitua di Laguboti. Walaupun merasa prihatin dengan apa yang terjadi, keturunan Paitua menjawab, semuanya bergantung pada saudara yang lain. Kalau mereka sepakat, kami juga akan sepakat. Demikian kata keturunan Paitua. Akan tetapi, sebagaimana ternyata kemudian, keturunan Paitua tidak pernah muncul di Balige sehingga mereka dikatakan sebagai orang Napaet Lagu. Inilah awal dari nama Paitua berubah menjadi Paet Tua atau Si Paet Tua, dan nama kampungnya diberi nama Lagu-Lagu Boti atau Lagu Boti. Jawaban yang sama diterima pada waktu keturunan Sibagot Nipohan mengunjungi turunan Sabungan di Silalahi Nabolak. Karena menerima jawaban yang tidak memuaskan, seorang keturunan Sabungan yang ditemukan sedang menggembala dibujuk dan dinaikkan ke perahu. Anak ini kemudian dibawa ke tempat turunan Oloan di Siogung-Ogung. Melihat anak remaja tersebut yang dikenal sebagai keturunan Sabungan, keturunan Oloan menyambut mereka dengan hangat dan yakin bahwa saudaranya dari turunan Sabungan akan hadir. Rasa rindu karena sudah lama berpisah menyebabkan mereka menyambut tamunya dengan rasa gembira. Setelah hari yang telah ditentukan tiba, keturunan Oloan hadir di Onan Raja Balige. Mereka disambut lebih hangat lagi. Walau mereka merasa tidak enak karena ketidakhadiran saudara-saudara mereka yang lain, yaitu keturunan Paitua dan keturunan Sabungan,
Penyambutan yang begitu luar biasa menyebabkan mereka sungkan untuk mundur. Pada acara Marsi Sungkunan atau mempertanyakan maksud pertemuan, keturunan Sibagot Nipohan mengutarakan ancaman yang dilakukan Porhas Siregar. Keturunan Sibagot Nipohan mengusulkan agar mereka secara bersama-sama menghadapi ancaman ini. Turunan Oloan merasa serba salah, memberikan jawaban, ya, tidak mungkin, karena mereka telah terikat sumpah untuk tidak mencampuri urusan Sibagot Nipohan. Memberikan jawaban, tidak juga tidak mungkin karena sambutan yang begitu bersahabat. Karena itu, untuk menolak, secara halus mereka mengajukan syarat yang, menurut mereka, tidak mungkin akan dipenuhi. Syarat tersebut ialah bahwa, kalau Porhas dapat ditaklukkan, mereka harus diakui sebagai raja. Mengherankan, walaupun syarat itu bertentangan dengan adat kekeluargaan orang Batak, semua turunan Sibagot Nipohan menyatakan persetujuannya. Turunan Oloan menjadi serba salah. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa, apabila Porhas dapat ditaklukkan, walaupun keturunan Oloan adalah Anggi di Partubu atau anak bungsu, hak sebagai raja atau Haha di Harajaon akan diberikan kepada mereka. Sesuatu yang sangat tidak lazim dalam adat Partuturon Batak. Jalan untuk mundur bagi keturunan si Raja Oloan pun sudah tidak ada lagi. Waktu mereka pulang, hal itu menjadi bahan pembicaraan. Keturunan sulung dari Oloan berbicara kepada adik-adiknya dengan berandai-andai, sekiranya Porhas dapat ditaklukkan, siapakah yang menjadi raja? Mereka serempak menjawab, Bahoraja. Dalam bahasa Indonesia, silakan, engkau menjadi raja. Inilah awal dari nenek moyang Marganai Baho, sebagai keturunan sulung, diberi gelar Bahoraja. Tiba waktu yang sudah disepakati, keturunan Oloan, dengan sejumlah perahu dan sampan, melancarkan penyerangan ke muara. Penyerangan tersebut dilakukan keturunan Oloan dari arah Nainggolan, sedangkan keturunan Sibagot Nipohan melakukan penyerangan dari arah Balige. Menghadapi serangan dari dua arah, pasukan Porhas akhirnya kewalahan. Mereka mundur ke muara dengan maksud melakukan perlawanan di darat. Sesampai di darat, Mang Huntal bersama beberapa pengawalnya telah menunggu sambil bersila di tengah halaman. Porhas sangat terkejut karena tidak menduga Mang Huntal sudah ada di sana. Mang Huntal mempersilakan Porhas duduk di atas tikar yang sudah digelar. Pasukan Oloan dan Sibagot Nipohan yang mengejar dari danau juga tidak percaya. Mereka menunggu apa yang bakal terjadi. Ternyata Mang Huntal dan Porhas melakukan perundingan. Lewat perundingan, akhirnya dicapai kesepakatan. Mereka berdua yaitu Porhas dan Mang Huntal, akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Apabila salah satu kalah, pasukannya dipersilakan untuk meninggalkan tempat dan tidak seorang pun boleh dilukai. Porhas pun menerima tantangan ini dan yakin akan memenangkan pertarungan dengan mudah. Apalagi, orang yang dihadapi adalah pemuda yang masih bau kencur. Pertarungan dimulai dengan disaksikan pasukan kedua belah pihak. Kedua petarung itu dengan kepintarannya masing-masing beradu kuat. Pertarungan kedua jagoan berlangsung lama, akan tetapi karena masih muda Mang Huntal menang tenaga. Walaupun Porhas menang pengalaman, sepertinya tidak ada artinya berhadapan dengan Mang Huntal yang masih muda. Porhas akhirnya tewas, karena kehabisan tenaga. Melihat kenyataan ini, nyali pasukan Porhas pun ciut. Anak buah Raja Porhas ternyata tidak diperlakukan sesuai perjanjian melainkan diburu sehingga mereka terpaksa melarikan diri ke tebing-tebing yang tinggi di belakang muara, meninggalkan keluarga dan harta benda. Pemimpin marga Siregar yang baru yaitu Togar Natigor Siregar akhirnya mengucapkan sumpah yang diikuti oleh seluruh marga Siregar yang mengikat untuk semua keturunan mereka, yaitu, kembali ke muara untuk membunuh Raja Oloan Sorba di Banua dan seluruh keturunannya. Mereka pun akhirnya menyerah, lalu tinggal di Huta Baringin. Huta Baringin inilah yang kemudian berubah nama menjadi Lobu Siregar. Dari tempat ini kemudian mereka diserang dan diusir oleh marga Sihombing. Tanpa bekal, mereka hidup menggelandang. Semula mereka menuju Silindung akan tetapi di sana mereka dihadang oleh marga Lumban Tobing. Begitu pula waktu mereka menuju Pahe dihadang oleh marga Sitompul. Dalam perjalanan yang memakan waktu yang lama sebelum tiba di Sipirok yang waktu itu merupakan tanah kosong tidak berpenghuni, kadang kala mereka hanya memakan umbi alang-alang atau ri dan daun pakis atau pahu. Sebagai peringatan akan penderitaan yang mereka alami, anak-anak yang lahir dalam perjalanan dinamakan Siregar Ri dan Siregar Pahu. Penderitaan inilah yang mengakibatkan mereka menaruh dendam terhadap keturunan Oloan Sorba di Banua.
Peristiwa inilah yang menjadi alasan dendam marga Siregar terhadap keturunan Tuan Sorba di Banua. Jika kita kaitkan dengan peristiwa Perang Padri di Tanah Batak dengan terbunuhnya Raja Sisingamangaraja ke-10, dapat kita lihat jelas bahwa dendam marga Siregar tersebut terlampiaskan setelah 10 generasi. Untuk alasan kedua terjadinya Perang Padri di Tanah Batak akan dibuat pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Horas.